Assalamualaikum para pencari hakikat. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, sebuah ruang di mana jiwa-jiwa yang haus akan kesadaran bertemu, merenung dan menemukan cahaya dalam gelapnya kehidupan. Dari sini kita bukan sekadar berbagi cerita, tapi menyelami makna, menggali kebenaran, dan membuka pintu kesadaran total yang mungkin selama ini terkunci dalam hati kita. Jika kau merasa ada getar di jiwa yang ingin tahu lebih dalam tentang hidup, tentang iman, tentang Allah, maka kau berada di tempat yang tepat. Mari kita sama-sama menapaki perjalanan ini. Dan jika kau belum bergabung, tekan tombol subscribe, jadilah bagian dari keluarga pencari hakikat ini. Bayangkan sejenak, malam yang sunyi, angin berbisik lembut, dan kau duduk sendiri menatap langit penuh bintang. Dalam hening itu, pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apa makna iman yang selama ini kau junjung? Apakah iman kepada Allah benar-benar menjadi kunci ketenangan hatimu? Ataukah ia hanya sebuah kata-kata manis yang kau ucapkan tanpa pernah kau rasakan getarnya? Iman kata yang begitu sederhana, namun menyimpan samudera makna yang terlalu luas untuk diabaikan. Hari ini kita akan menyelami pertanyaan besar itu. Iman kepada Allah, kunci hidup tenang atau sekadar keyakinan tanpa makna? Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar mendengar, tapi merasakan, bertanya dan mungkin menemukan dirimu sendiri. Iman kepada Allah, apa yang kau bayangkan ketika mendengarnya? Sebuah ritual, sebuah kewajiban, atau mungkin hanya warisan dari leluhur yang kau terima tanpa pernah kau pertanyakan? Tapi coba tanyakan pada hatimu, jika iman itu nyata, mengapa kau masih gelisah? Mengapa dunia di sekitarmu terasa begitu berat, dan jiwa ini seolah terus berlari mencari sesuatu yang tak pernah kau temukan? Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini bukan sekadar janji, ia adalah peta menuju ketenangan. Tapi mengapa banyak dari kita masih tersesat? Jawabannya terletak pada hakikat iman itu sendiri. Iman bukanlah sesuatu yang kau miliki begitu saja, ia adalah perjalanan, pengalaman yang kau lalui hingga kau benar-benar percaya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iman itu ada lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dari sabda ini, kita tahu bahwa iman bukan sekadar ucapan, ia adalah tindakan, perasaan, dan keyakinan yang lahir dari pengalaman nyata bersama Allah. Pernahkah engkau merasa jatuh ke titik terendah, lalu tiba-tiba ada kekuatan yang mengangkatmu? Atau kau berada dalam kegelapan, dan tiba-tiba ada cahaya kecil yang menuntunmu pulang? Itulah Allah, dan saat kau mengalami kehadirannya, iman itu bukan lagi teori tapi kepastian. Ketika kau sudah merasakan sentuhannya dalam hidupmu, kau tak akan lagi meragukan keberadaannya. Iman sejati dimulai dari pengalaman, karena setelah kau mengalami, kau pasti percaya. Tapi sayangnya, banyak dari kita berhenti di permukaan. Kita bilang aku beriman, tapi kita tak pernah membiarkan hati kita benar-benar bertemu dengan Allah. Kita sibuk mengejar dunia, lupa bahwa ketenangan sejati hanya ada saat kita kembali padanya. Mari kita jujur, seberapa sering kau merenungkan ayat-ayatnya, bukan sekadar membacanya? Seberapa sering kau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup untuk berkata, Ya Allah, aku butuhmu. Bayangkan kisah seorang nelayan tua di tepi laut. Setiap hari ia berlayar, menghadapi ombak ganas dan pulang dengan tangan kosong. Namun di wajahnya tak pernah kau lihat keluh kesah. Suatu hari seseorang bertanya, Wahai Pak Tua, apa yang membuatmu tetap tersenyum meski hidupmu penuh ujian?
Ia menjawab dengan mata berbinar, "Aku pernah hampir tenggelam. Tapi di saat itu aku berserah pada Allah dan tiba-tiba angin reda, ombak tenang. Si cegang itu aku tahu ia selalu ada. Ombak boleh menghantam, tapi imanku adalah perahu yang tak akan tenggelam." Pengalaman itulah yang membentuk imannya, bukan sekadar kata, tapi keyakinan yang ia rasakan dalam jiwanya. Lalu bandingkan dengan seorang pemuda kaya raya, memiliki segalanya, mobil mewah, rumah besar dan karier cemerlang. Tapi di malam hari, dia duduk sendiri menatap kosong dan berkata dalam hati, "Mengapa aku tetap merasa hampa?" Dia tak pernah mengalami Allah dalam hidupnya. Imannya hanya topeng, bukan hakikat yang lahir dari sentuhan ilahi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke putaran kesadaran, soal yang menjadi inti dari iman sejati. Iman kepada Allah bukanlah garis lurus yang kau tempuh sekali lalu selesai. Iaitu adalah lingkaran-lingkaran yang terus berputar, membawamu dari ketidaksadaran menuju kesadaran penuh. Bagaimana ada kesadaran awal? Kau tahu Allah ada. Kau mengenalnya sebagai pencipta, pengatur alam semesta. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Tapi ini baru langkah pertama. Lalu kau masuk ke kesadaran kedua. Kau mulai melihat tanda-tandanya di matahari yang terbit, di hujan yang turun, di senyum anak kecil yang tak berdosa. Ini adalah pengalaman saat kau mulai merasakan keajaiban ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Renungkanlah ciptaan Allah dan janganlah merenungkan zatnya, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu." Pengalaman ini membukakan matamu bahwa Allah nyata. Kesadaran total baru lahir saat kau menyatu dengan iman itu, ketika kau tak lagi sekadar tahu atau melihat, tapi merasakan bahwa Allah ada bersamamu di setiap langkah, di setiap keputusan. Setelah kau mengalami, iman itu tak lagi rapuh, ia menjadi batu karang yang tak tergoyahkan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Jihad di sini adalah perjuanganmu untuk mengenalnya, untuk mengalaminya, dan saat kau melangkah, Allah akan menemui langkahmu dengan pengalaman yang membuktikan kebesarannya. Tanyakan pada dirimu sekarang, apa pengalamanmu dengan Allah? Pernahkah kau merasakan tangannya mengangkatmu dari kegelapan? Jika belum, mulailah mencari, karena iman yang sejati lahir dari hari yang telah bertemu dengannya. Seperti kata Imam Al-Ghazali, iman itu bukan harapan kosong atau angan-angan semu, tetapi apa yang tertanam di hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ketenangan bukanlah ketika badai berhenti, tetapi ketika kau percaya Allah mengendalikannya." Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Renungkan kata-kata ini. Pengalamanmu dengan Allah adalah cermin yang menunjukkan siapa kau di hadapannya. Lalu, bagaimana kita membawa iman ini ke dalam hidup? Mulailah dari yang kecil. Ketika kau bangun pagi, sadari bahwa napasmu adalah anugerah dari Allah. Ucapkan syukur. Ketika kau menghadapi masalah, jangan larut dalam keluh, tapi bisikkan pada hati, "Allah bersamaku." Dan ini adalah ujian untuk mendekatkanku padanya. Cobalah duduk sejenak di malam hari. Baca Al-Quran bukan sekadar melafalkan, tapi meresapi. Misalnya renungkan surah Asy-Syarah ayat 6. "Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Lalu bicara pada Allah, tanyakan, "Ya Allah, apa yang kau inginkan dariku?" Pengalaman kecil ini akan menumbuhkan imanmu, karena kau akan mulai merasakan jawabannya dalam hidupmu.
Jadi iman kepada Allah kunci hidup tenang atau sekadar keyakinan tanpa makna? Jawabannya ada padamu. Ia bisa menjadi kunci yang membukakan pintu ketenangan sejati. Tapi hanya jika kau mengalaminya, jika kau membiarkan hati ini bertemu dengan Allah dalam setiap langkah hidupmu. Iman sejati lahir dari pengalaman dan setelah kau mengalami kehadirannya, kau tak akan lagi meragukan bahwa ia adalah segalanya. Terima kasih telah menemaniku dalam perjalanan renungan ini. Jika kau merasa getar di hati, jika kau menemukan secercah cahaya dari apa yang kita bahas, mari sebarkan kebaikan ini, share video ini pada mereka yang kau sayangi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bersama. Kita terus menyelami hakikat hidup ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.